produknya bagus gitu ya, banyak semakin bermunculan produk-produk baru gitu ya, melengkapi melengkapi yang sudah ada gitu ya, mendengarkan kebutuhan si nasabah, mendengarkan apa yang disampaikan oleh agent gitu ya. Kita meracik berbagai formula untuk produk-produk baru kita ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah kisah ya, bagaimana kita bisa mencoba mencari atau memahami pangsa pasar itu seberapa penting untuk bisnis kita gitu ya. Jadi ini ada kisah ya Bapak Ibu. Siapa yang kenal Abdurrahman bin Auf? Tahu ya, tahu ya. Ada yang kenal? Kalau kenal berarti luar biasa ya. Ya, kita semua tahu ya Abdurrahman bin Auf. Siapa beliau? Ya, sahabat Nabi ya. Nah, Bapak Ibu, beliau ini ya masuk surga. Kamu akan paling lama masuk surga, gitu ya. Mendengar ucapannya Nabi, gitu ya. Beliau bertanya, kenapa? Gitu ya. Kenapa ya Rasul? Ya Rasul menjawab, karena duniamu terlalu banyak, gitu ya. Nah, dunianya itu apa? Maksudnya hartanya. Ya, karena pada saat di Mekah dia menjadi salah satu sultan Mekah, gitu ya. Kalah Bu Sultan Surabaya. Ada sini ada sultan nggak? Sultan Makassar ada? Ada banyak. Ada ya? Ada ya. Nah, pokoknya semua sultan kalah, gitu ya. Hingga pada akhirnya beliau relakan semua hartanya dan beliau hijrah ke Madinah, ya. Tinggalkan semua hartanya di Mekah gitu ya, dan beliau dengan tangan kosong dan hanya bermodal 4 dinar saat itu gitu ya. Beliau relakan hartanya di Mekah semua yang tinggal, hijrah ke Madinah hanya membawa 4 dinar ya. Saat itu ada sahabat dan keluarga beliau yang juga kaya gitu ya, melihat begitu tadinya kaya hingga akhirnya cuma punya 4 dinar, kasihan gitu ya. Hingga akhirnya beliau berniat untuk memberikan hadiah lahan gitu ya, ini lahan buat kamu. Ternyata Abdurrahman bin Auf menolak, tidak usah, itu biarlah itu menjadi keberkahan buat kamu gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu, beliau bilang apa? Iya ya, dengan siapa? Yusri. Masih ada hadiah ke Asrul? Masih ya. Beliau bisa ya menjadi sultan terkaya saat itu. Hingga apa yang beliau lakukan ya, beliau menjual alat-alat berkuda gitu ya, pelananya dulu gitu ya, ditambah lagi sepatu kudanya lah, perlengkapannya, hingga akhirnya semakin berkembang ya. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, orientasi beliau saat itu tidak bicara tentang dalil Al-Qur'annya mana, halal haramnya ada atau tidak gitu ya. Beliau hanya orientasinya, tunjukkan saya pasarnya di mana. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa orientasi beliau adalah berbisnis ya. Segitu pentingnya ya dia mencari tahu di mana keberadaan pasarnya gitu ya. Nah, ini yang mungkin bisa terkaya di dunia ya. Ya, dia punya 200-an miliar US dollar ya. Nah, kalau saat itu Abdurrahman bin Auf dengan peninggalan dinarnya saat dia meninggal ya Bapak Ibu, itu kalau dikonversi ke dolar itu adalah sekitar 900 miliar US dollar. Berarti ya dia lebih sultan dari Elon Musk ya. Asetnya dia ya, asetnya Elon Musk itu hanya 1/3 aja ya, 200-an sekian. Abdurrahman bin Auf ini 900-an miliar sekian ya, itu zaman dulu Bapak Ibu gitu ya. Nah, dari sekedar 4 dinar tadi gitu ya. Nah, sampai akhirnya ya beliau meninggal dengan banyak meninggalkan harta yang beliau wakafkan untuk berbagai macam hal ya. Nah, inilah Bapak Ibu. Nah, sekarang gimana market kita? Kan gitu ya. Tadi Abdurrahman bin Auf bilang tunjukkan marketnya, tunjukkan pasarnya. Sekarang siapa pasar kita, kan gitu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu pasarnya. Yang pertama ya, kita punya pasarnya
ya inilah orang-orang usia produktif, ya. Usia produktif di Indonesia, ya. Ini orang-orang yang usia produktif di Indonesia, Bapak Ibu. Ini alhamdulillah ya, kalau di Indonesia ini masih seimbang lah biru dan pinknya ini. Pink itu berarti wanita, biru itu pria ya. Nah ya, nggak ada di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Ini wanita dan pria ya, sesuai ya. Muslim ya, nih ya. Bapak Ibu ini ada yang universalis ya. Enaknya gini, ngomonginnya itu dari si rasionalis deh ya. Rasionalis itu ya ini adalah orang-orang yang logic thinking ya. Dia mau membeli sesuatu berdasarkan benefit yang dia dapatkan itu apa. Ya, sedangkan kalau yang si universalis ya, ini dia ada di tengah-tengah sebenarnya posisinya. Ya, dia punya satu benefit ya yang harus memenuhi kebutuhan dia, tapi dia juga harus ada satu unsur yang memenuhi secara spiritual dia atau emosionalnya dia, ya, yaitu si universalis. Ya, Islam itu lebih penting. Kalau rasionalis tadi dia bilang gue dapat apa, gitu ya. Nah, kalau yang ketiga konformis, dia adalah pokoknya harus Islam, ya. Pak, Bu, benefit produknya ini 1, 2, 3, 4 ya. Bagi dia mungkin itu nggak penting kalau produk itu nggak memenuhi unsur spiritual dia, ya. Bapak Ibu goyang dengan benefitnya, bagi dia mungkin masih agak sulit menerima, gitu ya. Karena prinsipnya bagi dia adalah pokoknya harus Islam. Nah, Bapak Ibu ternyata ya angka ini bergerak, gitu ya. Pasar ini berubah terus, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, perubahan gaya hidup, ya, kebiasaan sekarang berubah, gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah formulanya. Ternyata sekarang orang membeli sesuatu itu nggak cuma dari functional benefit aja, ya, atau functional benefit, ini emotional benefit, ini adalah spiritual benefit, ya. Nah, ketiga unsur ini, ya, ini semuanya harus terpenuhi. Saya mungkin punya cerita yang menarik gini. Bapak Ibu, kalau si emotional benefit ya mengakibatkan ayam ini menjadi lebih bersih, ya, mengakibatkan darah ayam ini tidak mengendap, gitu ya. Jadi akhirnya dagingnya jadi lebih bersih, lebih bagus, gitu ya. Bakterinya jadi lebih minim, gitu ya. Hingga dia beli itu. Terus dia jawab lagi yang kedua, karena kalau ini dikelola secara syariah, ayam ini dipotong dengan halal, gitu ya. Ini adalah tanggung jawab urusan kamu dengan Tuhan kamu. Jadi artinya kalau kamu bertanggung jawab terhadap Tuhan kamu, saya yakin bahwa kamu nggak akan mengecewakan atau merusak nasabah pembeli kamu. Jadi artinya spiritual benefit, ya, spiritual benefit bagi dia yang muslim yang punya ayam potong halal ternyata bisa menjadi functional benefit bagi orang lain, ya. Nah, jadi Bapak Ibu artinya asuransi jiwa syariah ini kita bisa sesuaikan, ya, dari mana ya kita ketemu si nasabah kita dan kita sesuaikan. Nah, uniknya Bapak Ibu, ya, market syariah ini berubah. Ya, market syariah di 2015, 2020 ya, ini berubah. Ini berubah angkanya Bapak Ibu. Ya, 2015 yang menariknya orang-orang si universalis ya, ini menjadi bertambah, ya. Nah, ternyata yang bergeser itu adalah yang konformis, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah sebenarnya blue ocean yang bisa kita garap. Siapa blue ocean di sini? Siapa blue ocean di sini? Rasionalis, universalis, atau konformis? Yang mana? Yang bergerak yang mana? Yang bergeraknya lebih banyak yang mana? No, apatis dari tadi kita nggak bahas. Karena apatis ini tipikal orang yang followers, yang lagi ngetrend diikutin. Ntar asuransi jiwa syariah menurut dia nggak ngetrend, dia nggak peduli, dia tutup. Itu apatis, ya. Nah, blue ocean di sini yang mana Bapak Ibu? Universalis, ya. Jadi universalis ini soalnya
bisa di-touch dari logikanya, ya. Jadi kita bisa masukkan functional benefitnya, gitu ya. Nah, orang-orang di sini juga adalah orang-orang yang ada sedikit konformisnya, ya. Jadi spiritual value-nya bisa masuk, ya. Jadi artinya Bapak Ibu ini yang bergeser, si universalis ini dari 23% jadi 25%, ya. Kalau Bapak Ibu bilang pangsa pasar saya semuanya harus Islam, semuanya harus syariah. Ustadz saya bilang, ya saya harus ikut. Itulah si konformis. Jadi Bapak Ibu bilang saya punya pangsa pasarnya konformis, silakan. Ya, tapi pasti Bapak Ibu punya effort yang lebih besar. Kenapa? Bapak Ibu mesti mendengarkan dia dulu ke sana kemari, benar nggak? Ya. Ntar nanya ustadznya ini itu, gitu ya. Silakan, ya. Tapi jangan habiskan waktu dan usaha di situ. Ya, ada pangsa pasar yang potensial di sini, yaitu si universalis. Karena bisa lebih kena, ya, karena fungsional dari asuransi jiwa syariahnya bisa kita masukkan dan spiritual syariahnya juga bisa kita masukkan. Nah, ini contohnya, ya, Bapak Ibu, orang-orang yang sekolah di sanawiyah, gitu ya. Tahu sanawiyah ya? Ya. Tahu kan? Ya, yang dulu kalau kita lihat orang pakai jilbab itu ya simpel aja, gitu ya. Orang pakai jilbab tuh yang ininya begini, gitu ya. Zaman dulu ya, saya ingat kakak saya pertama kali pakai jilbab ya udah modelnya begitu, gitu ya. Tapi sekarang Bapak Ibu berkembang, gitu ya. Hijab tidak hanya menjadi kebutuhan saja, gitu ya, tapi juga menjadi tren, gitu ya. Gak cuma orang yang konformis saja, gitu ya. Orang-orang yang masuk ke rasionalis dan apatis itu bahkan juga mereka masuk ke dalam orang-orang yang biasa menggunakan hijab, gitu ya. Nah, terus preference lain apa selain hijab? Ya, halal preference, ya, gaya hidup halal, ya. Semua dari deterjen sampai kulkas sekarang dilabelin halal, gitu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena pasarnya ada, ya. Bapak Ibu yang pergi umroh, ya, beli oleh-oleh asli di Madinah dan Mekah, ya. Oleh-olehnya made in mana? Cina. Ya kan Pak? Ya, oleh-olehnya apa? Gantungan kunci. Gambarnya apa? Ka'bah, ya. Tapi tulisan kertasnya apa? Made in China. Ya, beli apa nih? Apa? Peci, ya. Peci. Buat siapa peci? Ya, majority pasti buat yang muslim, apalagi yang pergi umroh ke situ ya, mau beli oleh-oleh. Tapi buatan mana Bapak Ibu? Ya, buatan Cina, made in Bangladesh, ya. Nah, kenapa begitu? Karena mereka melihat ini pasar, ya. Pangsa pasarnya ada, pangsa pasarnya bagus, gitu ya. Jadi, ya prinsip itu dulu, gitu ya, bisa kita optimalkan, ya. Halal, gitu ya, harus pasangan halal. Berdirilah di situ, bermunculan hotel-hotel syariah, ya. Terus melebar lagi ke Bogor, gitu ya, hingga akhirnya sekarang di Bali pun udah ada, ya. Jadi bagaimana sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Asli kalau kita yang mungkin universalis, gitu ya, atau apalagi konformis, gitu ya, pergi keluar kota, gitu ya, pasti pengen tempat menginap kita itu juga tempat menginap yang baik, gitu kan ya. Ya, nah jadi mungkin ini menjadi preference kita hari ini juga. Bapak Ibu, ini ada satu hal yang kita menjadi pain point, gitu ya. Bapak Ibu, kalau saya lagi ada produk baru berdiri di depan Bapak Ibu, ya, kalau saya sebagai trainer, fungsi saya apa? Mengajar atau mengajak? Mengajar. Karena Bapak Ibu harus dapat apa saat sesi saya? Harus dapat, ya, informasi tentang produk baru. Mengajar sama mengajak. Versi apa Bu? Edukasi juga sama tapi tidak mendetail seperti apa itu mengajar. Tapi kalau mengajar dia atasnya, ya, atasnya adalah produk baru Pro Anugrah. Ke bawahnya ya saya ikuti flow-nya. Ya, Pro Anugrah itu benefitnya apa, underwriting-nya gimana, ketentuannya seperti apa, gitu ya. Semua
semua saya jelaskan, ya. Terus mengajar itu berarti menumbuhkan pengetahuan hingga hasil akhirnya adalah Bapak Ibu jadi tahu, ya, bahwa produk Tru Anugrah ya begitu, gitu ya. Tapi kalau agent, ya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu pakai teknik mengajar, ya. Bapak Ibu jelasin ke si nasabah benefit Tru Anugrah A, B, C, D. Padahal dia nggak butuh si A, B, ya, dia cuma butuh si C, ya. Jadi Bapak Ibu bisa fokus ke si C. Yang AB-nya bisa menjadi benefit lain, ya, yang nilai tambah buat dia, gitu ya. Jadi artinya kalau mengajak itu, ya, Bapak Ibu bisa dari bawah ke atas, ya, bisa dari kanan ke kiri, gitu ya. Disesuaikan, harus mencari tahu apa tadi? Kebutuhannya, ya. Nah, menumbuhkan kebutuhan atau keinginan, ya. Yang mengajak membutuhkan yang diajak. Artinya apa? Ya, nggak bisa dilepas, ya. Di saat Bapak Ibu udah tahu kebutuhannya dia apa, udah memberikan solusinya seperti apa, melalui produk apa, ya, karena Bapak Ibu ngajak, ya, berarti kan Bapak Ibu ngajak nih, ayo ke sini. Terus Bapak Ibu tinggal? Tidak. Enggak, ya. Yang ngajak nggak boleh ninggalin. Ya, artinya kalau udah diajak sama Bapak Ibu, ya berarti Bapak Ibu harus, ya, harus berdiri terus sama dia. Ya, sampai kapan? Ya, sampai dia terus ikut Bapak Ibu. Benar nggak? Ya. Jadi fungsi kita sebagai agent adalah mengajak, ya, dan dia menjadi ikut. Nah, itu Bapak Ibu. Sampai di sini ya. Bagaimana di saat kita berbisnis, ya, salah satu hal yang kita lakukan ke nasabah kita itu adalah mengajak, ya. Nah, mengajak ini Bapak Ibu, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, ini di An-Nahl 125, ya. Ini ada 3 hal poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan hikmah, ya. Dengan yang kedua nasihat yang baik, yang ketiga adalah dialog dengan cara terbaik, ya. Nah, hikmah itu apa? Hikmah itu tulus, gitu ya. Jadi mengapa Anda mengajak prospek, ya, terus harus membangun relasi. Gak bisa ujuk-ujuk Bapak Ibu yang kayak ngajar, saya punya produk baru, ya, mau tahu apa enggak, gitu ya. Nah, itu ngajar, itu trainer, gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mengajak, yang pertama ini harus tulus, ya. Terus empati, ya, mengenal motivasi kebutuhan si nasabah itu apa. Menjadi orang pertama yang dipertimbangkan, ya. Dan atraksinya ini menampilkan komunikasi yang baik, ya, status status branding Bapak Ibu itu seperti apa, solusi alternatif, gitu ya. Kalau dia melihat ini sebagai hal yang belum oke buat dia, saya bisa kasih alternatif apa, ya, gitu, ya. Terus fleksibel, ya, menjadikan penolakan sebagai pemakluman dan menjaga empati kepada nasabah, ya. Terus yang ketiga, mengungkapkan kebutuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini, ya, orang yang kita ajak, gitu ya, ternyata berkelit masih ini itu, gitu ya. Berarti orang tersebut tidak butuh, ya. Fungsi Bapak Ibu berarti harus mencari apa yang dia butuh, ya, mencari apa yang dia butuh, ya. Kenapa? Karena orang yang butuh akan cari jalan, orang tidak butuh akan cari alasan, ya. Saya punya teman, ya, ngomongin asuransi, ya, mungkin dia kalau dibilang orang yang konformis, gitu ya, asuransi, gitu ya, asuransi, dan akhirnya dia prefer asuransi syariah, dan di saat itulah dia butuh, ya, akhirnya dia mencari jalan, ya, dan beli. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita di saat mengajak, ya, bukan mengajar, di saat kita udah mengajak, gitu ya, tapi ternyata dia masih berbagai alasan, berarti dia nggak butuh, dan kita belum menemukan kebutuhannya, gitu ya. Nah, terus ini mungkin tips, ya.
Ya, kayak tadi. Ya, salah satu cara yang bisa kita lihat bagaimana kita memunculkan asuransi jiwa syariah ini sebagai satu hal yang benefitnya ada, gitu ya. Kenapa? Karena kelebihan asuransi itu adalah cara, ya, kita memitigasi keuangan jangka panjang, ya, dengan cara yang lebih lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih cerdas, ya. Caranya gimana? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa nih pilih mana sih yang lebih murah, ya. Ini ada, ya, contoh, ya, ada dana 1 miliar. Kalau Bapak Ibu pengen punya cita-cita, punya peninggalan 1 miliar, ya, peninggalan 1 miliar. Ya, kalau Bapak Ibu siapkan hari ini sendiri, berarti Bapak Ibu harus punya ya 1 miliar gitu ya, uang cash senilai 1 miliar, ya. Tapi ya ada cara loh, gitu ya. Dana 1 miliar itu tidak harus kita siapkan sendiri hari ini, ya. Tapi dana 1 miliar itu bisa kita siapkan bersama-sama. Jadi artinya hari ini kita perlu siapin duit cash 1 miliar kan? Nggak perlu, ya. Jadi artinya ada cara yang lebih murah, ya. Karena untuk menyiapkan 1 miliar kita nggak perlu siapin duit cash 1 miliar hari ini. Terus yang kedua, ada cara yang lebih cepat, ya. Nah, ini dia. Kalau kita pengen punya duit 1 miliar, ya Bapak Ibu, cita-cita nih, pengen punya duit 1 miliar, buat apa? Buat kita jadikan aset berharga buat anak dan istri, gitu ya. Buat anak dan keluarga, kata Bapak. Ya, kalau saya nabung, ya, sebulan 1 juta, berarti saya harus nabung berapa lama tuh terkumpul 1 miliar? 1000 bulan, ya. Ya. Nah, ini kalau dikalkulasi berarti 80 tahunan. Ya. Hari ini kalau yang udah umurnya 30 tahun nabung buat 1 juta sebulan, 80 tahun yang akan datang, nyampe nggak? Nah, tapi ada cara yang lebih cepat, ya. Dana 1 miliar disiapkan bersama-sama, ya. Dan dana 1 miliar itu sudah ada sejak iuran pertama. Ya, jadi hari ini kita setor iuran atau kontribusi pertama, ya, sebesar, ya, misalkan 1 juta sebulan, dana itu sudah langsung ada, ya. Nah, lebih mudah, ya, ini. Dana 1 miliar disiapkan sendiri, ya, atau dana 1 miliar disiapkan bersama-sama, ya. Jadi ini yang lebih mudah. Dan ini lebih cerdas, ya. Ini khusus yang produk si Pro Anugerah kita nih. Contoh, Bapak ABC 40 tahun, dana 1 miliar disiapkan sendiri, ya. Berarti dia kan harus nyiapin 1 juta sebulan, disiapkan selama 1000 bulan, 83 tahun. Maka waris atau peninggalan 1M tersedia di umur 123 tahun. Benar ya? Ini logika sederhana ya? Iya. Nah, tapi Bapak Ibu, ya, Bapak ABC ini menyiapkan dana 1 miliar yang dia siapkan bersama-sama, ya. Jadi dia punya santunan asuransi meninggal 1 miliar di produk Pro Anugerah Syariah, ya. Untuk dapetin 1 miliar santunan meninggal seusia dia harus bayar total, ya. Harus bayar total 10 tahun itu adalah 300 juta kurang lebih, ya. Berarti dan tersedia dana waris 1,5 miliar di umur 40 tahun. Dan di umur 65 tahun dana cair 300 juta. Kemudian lanjut dengan dana waris 1 miliar sampai umur 120 tahun. Berarti buat dapetin 1 miliar dia bayar berapa? 30%. 300 juta untuk dapat santunan meninggal 1 miliar. Tapi ada dana apa kalau di Pro Anugerah? Dana usia mapan. Ya, dana usia mapan, ya, di umur 65 cair sebesar berapa? 300 juta. Setelah dana usia mapan ini cair, dia masih dapat perlindungan sampai umur 120 tahun dengan nilai berapa? 1 miliar. Berarti untuk dapetin 1 miliar dia bayar berapa?
Dia bayar berapa? 0 Rupiah. ya, 0 rupiah. Nah, ini Ya, cara cara yang mana? prospeknya, coba. Paham Bapak Ibu? Kenapa 0 rupiah? Ya. Jadi pilih cara yang mana? Cerdas. Itu Ya, cara cara yang mana yang prospeknya lebih tuh. cerdas? Poinnya tuh 0 Yang rupiah. kiri atau yang kanan? Karena kembali ada uangnya tuh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini mungkin cara yang bisa Bapak Ibu pakai. Keren. Ya, ada cara yang lebih cerdas. Ya. Iya. Jadi mana yang lebih mudah? Ya, lebih murah, cepat, mudah dan cerdas. Persiapan sendiri atau persiapan bersama-sama? Sama-sama. Ya. Jadi ini mungkin ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan?